Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi baru yang sudah saya buat. Itu Draco Fighting namanya. Nah, paket Draco Fighting itu maksudnya file-file yang diperlukan adalah seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan download aplikasi ini akan disertai dengan beberapa folder dan file seperti ini. Nah, aplikasinya itu yang berwarna merah dengan icon merah ini ya. Oke. Ini tampilan mukanya. Nanti begitu dibuka akan seperti ini. Baik, saya akan jelaskan secara umum interface-nya seperti apa. Oke, ini halaman muka. Terus kita enter. Ini terdiri dari beberapa tab. Itu ada statistik, schedule, seremoni, dan setting. Untuk statistik kita nggak akan pakai. Yang akan dipakai lebih ke schedule, seremoni, dan setting. Nah, untuk games itu adalah tampilan muka di mana kita akan mengoperasikan saat live event berlangsung. Kemudian untuk schedule adalah pengaturan schedule, jadwal, kemudian ada drawing juga. Kemudian untuk seremoni adalah saat kita victory ceremony, jadi upacara kemenangan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Baik, itu sekilas tentang interface-nya. Kemudian sebelum kita bisa mengeluarkan grafik, itu kita harus terkoneksi dengan Kaspersky ya. Nah, bagian pengaturannya itu maksudnya dengan Kaspersky server. Kaspersky server itu seperti ini ya tampilan mukanya. Baik, untuk terkoneksi dengan ini itu ada button, saya sediain button untuk connect di sini. Kalau misalkan berwarna hijau berarti dia akan sudah terkoneksi dengan Kaspersky server. Oke. Nah, bagian pertama sebelum kita bisa mengoperasikan ini, kita harus prepare data beberapa atlet yang akan kita tampilkan grafiknya itu dengan cara seperti ini ya. Nanti teman-teman buka Excel yang sudah saya buat, itu format data yang akan teman-teman olah. Artinya data kosong ya di sini. Saya hanya mencontohkan data itu aja, data contoh aja. Jadi teman-teman nanti setelah dapat data dari data yang real sebenarnya, nanti teman-teman kemudian susun dalam Excel, kemudian sesuaikan dengan kolom-kolom yang sudah saya buat di sini yang warna kuning ini ya. Jadi si nama-nama ini sesuaikan dengan yang sudah saya tentukan untuk menyesuaikan dengan aplikasi Draco yang sudah saya buat. Jadi agar dia bisa terload dengan baik dan bisa menampilkan grafik sesuai dengan tujuannya. Oke, ketika teman-teman sudah menyusun secara ini, nah ini mungkin yang akan memakan waktu lama. Silakan teman-teman atur sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa menyimpan dan meload secara cepat. Tentunya setelah teman-teman mencoba aplikasi yang sudah saya buat ya. Oke, setelah disusun, kemudian kita copy semua data seperti ini, copy paste, kemudian masukkan ke notepad ya, masukkan ke notepad, kemudian paste seperti ini, kemudian save. Misal teman-teman nanti akan disimpan di sini ya. Nah, saya simpan ini yang saya hapus dulu ya. Nah, misalkan teman-teman akan olah data ini berdasarkan kelas atau berdasarkan provinsi atau berdasarkan terserah teman-teman. Yang penting nanti teman-teman bisa meload secara cepat. Saya akan satukan dulu ini, saya akan kasih nama fighter misalkan gitu. Di dalamnya mungkin akan tersusun semua provinsi atau putra putri gitu ya. Oke, sudah saya save. Kemudian yang kita butuhkan lagi ada data referee. Nah, data referee sama seperti data pemain, kita samakan penginputannya dengan header atau kolom yang sudah saya buat agar bisa dengan mudah masuk ke aplikasi Draco. Oke, kita pastikan lagi ini data referee ya. Oke, kita save. Ini kita tulis referee. Kita save, kemudian itu udah kita save, ini new lagi, kemudian judge itu juri ya. Nah, itu juga sama, disamakan, kita copy, kemudian paste, kemudian kita save, judge guys. Nah,
Jadi semua disimpan dalam bentuk TXT ya. Setelah tersimpan, baik kita masuk ke Draco lagi. Nah, untuk penginputan data tim ada di sebelah sini ya. Teman-teman bisa load menggunakan icon yang berbentuk notepad di sini. Nanti kita load. Nah, load kemudian kita arahkan ke yang tadi dalam folder data text. Kemudian ada data fighter. Kemudian kita masukkan. Nah, semua data sudah masuk ke dalam ini. Sebetulnya teman-teman itu juga bisa ngisi di sini satu-satu. Cuma saya memilih Excel. Kenapa? Karena Excel mudah di manage. Jadi dia kolom segala macam itu terbiasa secara umum gitu. Dan dia bisa ditampilkan full screen lebih luas ya. Itu kenapa saya pilih Excel. Oke. Kalau sudah tersimpan di sini, artinya kita punya data seperti ini. Kemudian kita akan input data ke dalam schedule. Nah, ini kolom schedule ada di sini ya. Kalau ini masih blank begini, kita harus tambahkan add. Nah, add ini satu schedule di sini. Jadi caranya mudah. Misalkan kita mencari nama. Nah, ini ada kolom search untuk mencari nama. Misalkan nanti akan bertanding, misalkan Rizky. Ketik aja, nanti dia akan langsung ke sini. Kemudian kita akan kopikan di sini, jangan lupa copy, kemudian di sini pastekan ya, paste fighter A. Nah, semua data akan masuk ke dalam sini, ke dalam schedule. Jadi kita tidak perlu ngetik ulang, kita hanya copy paste ke dalam ini data grid ya namanya. Ini data grid yang sudah disediakan. Kemudian kita cari lagi, sekarang copy paste. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan pula keterangan di sini jam. Nah, jam bisa ditambahkan di sini. Misalkan 14.50. Oke, nah ini kita tambahkan di sini untuk waktunya ya. Nanti akan tampil di grafik ya. Ini misalkan status belum, biasanya ada on schedule kalau dalam bahasa Inggris ya. Tapi saya padanan katanya dalam bahasa Inggris belum ketemu ya. Misalkan kita kasih bahasa Inggris dulu. Itu atau schedule aja, nanti kita cari padanan kata bahasa Indonesianya, atau kalau kita tidak perlu kita hapus aja. Nah, kemudian kita tambahkan yang lainnya ya. Nah, ini kita nggak bisa, berarti kita harus add lagi lainnya. Oke, biar nggak tiap ini add lagi, nah kita akan duplikat ya. Ini duplikat, kita butuhnya berapa, misalkan 7. Oke, kita kasih 7 di sini. Oke, nah kita masukin duplikat 7. Nah, ini udah ada kolom 7 yang baru yang bisa kita input. Oke, baik, kita input satu persatu ya. Oke. Kalau sudah selesai semua, nah itu berarti jadwalnya sudah tersusun. Nanti teman-teman tinggal tambahkan jam sama keterangan ini. Kalau tidak perlu kita hapuskan aja. Nah, anggaplah saya sudah masukin ini. Baik, kita lihat ya tampilannya akan seperti apa. Kita tutup dulu yang ini, kemudian yang ini biar lebih clean. Oke, ini juga kita tutup. Oke, nah kita akan lihat ya tampilannya seperti apa. Nah, nanti naiknya akan seperti ini. Nah, ini kan ada banyak nih. Nah, ini di sini cuma ada 4, nanti itu akan berganti setiap page. Jadi berapapun yang teman-teman masukkan itu akan tampil berdasarkan page-nya. Nah, kemudian maaf, kita lihat yang pertama ya, ini yang ada jamnya kita lihat. Nah, ini yang ada jamnya akan di sini schedule. Nah, di sini. Jadi cuma tampil kecil aja, mungkin cukup jam aja kali ya nanti. Nah, yang atasnya versus atau V aja gitu. Nah, kemudian ini page berikutnya. Ini page berikutnya. Oke. Nah, untuk jadwal seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah ketika akan bertanding kita akan masuk ke tab di sini ya. Nah, ini si aplikasi Draco ini sudah mempermudah sedemikian hingga jadi teman-teman tidak perlu menginput data ulang lagi, hanya data penyusunan data di awal aja. Jadi tinggal pilih mana yang akan bertanding. Misalkan yang ini kita klik yang ini, kemudian di sini ada pilihan Fight Now. Jadi, nah ketika pilih Fight Now, semua data akan masuk ke sini semuanya. Jangan khawatir, ini ada beberapa kolom yang kosong, ini tidak
tidak diperlukan sebetulnya, karena ini sebetulnya dipersiapkan untuk yang lebih detail yang di bawah-bawah ini. Nah, kita untuk match yang ini hanya diperlukan, maaf ya, hanya dibutuhkan informasi yang tidak terlalu detail. Jadi setelah masuk sini, nah kita akan coba grafik satu per satu ya. Oh iya, sebelum itu ada data referee sama data judge yang belum kita load. Sama seperti tadi, kita loadnya seperti yang data pemain referee, kita pilih referee. Nah, ini udah masuk. Sama seperti yang tadi juga, ini bisa diinput manual sebetulnya gitu. Nah, ini juga kita input. Ini ada judge, ini kita masukin judge. Oke. Nah, judge sudah masuk semua di sini. Baik, kita coba ya. Ini dari grafik pertama ya. Ini ada sport ID. Oke. Nah, ini ada kelas ya. Untuk kelas di sini lupa ya. Ini ada kelas di sini ya. Nah, kelasnya di sini kita tinggal pilih begini aja. Atau ini kalau misalkan ada yang tidak sesuai, kita bisa input manual sebetulnya di sini. Kelas ya. Nah, kelas ini misal ya. Misal ini saya misal aja. Yang ini tidak sesuai. Nah, ini ada kolom buat input kelas. Kita paste di sini ya. Taruhlah di sini biar ketahuan. Kita bedakan kelas yang baru. Nah, kalau ini kan begini ya, urutannya sudah banyak sekali, ada putra, ada putri. Nah, sini saya akan input mengganti urutan yang ini dengan yang baru. Jadi teman-teman tinggal copy paste ke sini, kemudian kita klik add class, add class. Nah, ini akan masuk ke sini. Nah, kelasnya berubah jadi yang ini ya. Jadi itu untuk perbaikan kelasnya. Nah, kita pilih dulu salah satu kelasnya, kemudian akan tersimpan di sini. Kemudian saat kita klik ini sport ID ya, nanti akan tampil di sini. Oke, kemudian ini schedule yang tadi ya. Kemudian berikutnya, berikutnya. Kemudian ini ada drawing ya. Ini drawing kalau ada ya, kalau nggak ada ini nggak perlu. Kalau sesuai, soalnya kita hanya menyediakan drawing di semifinal aja ya begini. Kemudian ini location. Nah, untuk location ini langsung tampil di sini. Nah, kita bingung ya, saya belum menjelaskan di mana ini data ini bisa kita input. Nah, data ini data yang diinput itu adanya di sini ya. Masuk ke tab setting, kemudian ada term and titles. Nah, teman-teman isi term and title di sini. Di sini ada putra semifinal sesuai dengan yang judul di sini. Nah, input yang sebelah sini ya. Kalau ganti hari, misalkan ini tanggalnya diganti aja. Kalau lokasinya ganti atau berbeda, ini diinput aja di sini gitu. Oke, balik lagi ke sini ya. Ini location. Oke, kemudian ini fighter ID. Fighter ID itu saat atletnya keluar, kemudian dia sendiri ya, kita kasih nama fighter ID. Kemudian ini fighter ID lainnya. Oh iya, ada yang lupa ya. Biasanya kalau dalam pertandingan itu ada sudut merah, sudut biru, atau apalah warnanya atau warna baju gitu, itu bisa di input di sini. Jadi input lihat kotak sebelah logo ini, kemudian kita klik. Nanti di sini ada image color kita pilih yang mana, misalkan biru, kemudian yang merah misal. Nah, merah ini, kemudian nanti itu akan nongol di sini. Kemudian fighter ID sebelahnya. Nah, ini untuk nama orang ya. Kemudian nanti referee ya, referee. Nah, oh iya, ketika klik referee di sini ada look at referee data grid table and please select referee to take online. Jadi teman-teman harus pilih dulu ini referee yang mana yang akan dinaikin. Misalkan kita punya list referee banyak gitu, jadi kita pilih dulu, kemudian klik referee namanya yang keluar, nama yang kita select. Kemudian kalau kita mau ganti yang lain, kita select dulu, kemudian nanti namanya akan berubah sesuai dengan apa yang kita pilih. Oke, itu referee ya. Untuk judge itu kan ada beberapa orang. Nah, yang akan kita pakai adalah judge yang judge yang semua diinput, judge itu akan masuk semua yang diinput di sini. Jadi misalkan ada 5, saya nggak tahu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, nggak tahu. Jadi saya siapkan ini terdiri dari beberapa page, sama kayak schedule. Jadi masukin aja judge-nya semua. Nanti yang tampil pertama kali di page pertama itu hanya juri ya, di sini hanya 3. Kemudian kalau ternyata judge-nya ada 5, berarti sisanya akan tampil di page berikutnya gitu. Kemudian juga ada versus itu untuk kiri kanan, dikasih nama ya, ketika berhadapan akan bertanding itu ada kiri kanan. Kemudian kalau kebalik, nah saya sediakan button untuk membalikkan. Jadi teman-teman nggak perlu input ulang manual di sini. Jadi di sini
bisa dibalikkan gitu. Jadi sebelah kiri sebelah kanan bisa terbalik gitu ya. Oke, kemudian di sini ada kolom button score di sini. Oh iya, score itu berbeda-beda ya, berbeda-beda tiap kan fighting itu ada beberapa cabang. Nah, tiap cabang itu berbeda-beda, artinya skor yang ini ada timernya, ada yang enggak, ada yang rondenya. Nah, teman-teman itu bisa merubahnya di sini. Jadi saya sediakan di sini ya skor. Nah, jika kita pengen, misalkan ini ada skor karate, ini untuk silat, kemudian ada taekwondo. Nah, kalau misalkan teman-teman mengoperasikan untuk taekwondo, kemudian maka kita harus mengekstrak ini, kemudian kita replace yes to all. Nah, nanti ini akan berganti di sini. Nah, soalnya berbeda dengan yang tadi ya. Oh, ini masih mirip ya. Coba kita pindah ke yang silat misalnya. Silat, oke, ini silat ya. Terakhir yes to all. Oke, nah yang silat seperti ini. Jadi dia tidak ada timernya. Oke, gitu ya. Jadi tinggal pilih aja yang di situ ekstrak kemudian replace. Oke, kemudian kita balik lagi ke yang ada timernya karena saya akan memperlihatkan timer. Oke, kita lihat lagi ini ada timernya ya. Nah, untuk yang ada timernya, jadi skor untuk fighting ini ada timer, ada skor, ada yang nggak ada skor gitu macam-macam ya. Nah, untuk yang ada timernya itu timernya bisa dilihat di sini. Nah, ini 3 ya, 3 menit. Nah, ini settingan 3 menit itu misalkan 3 menit countdown. Ini bisa dirubah ya, bisa countdown, count out ya. Kalau count out begini, kalau countdown begini. Nah, untuk awal mula 3 ini itu bisa disetting juga. Jadi ketika nanti teman-teman next round misalkan akan balik ke 3 misalkan. Nah, settingannya ada di sini, settingannya di sebelah sini. Nah, ini ada di bawah. Nah, ini sudah ditandai jadi hijau ya. Nah, ini angka 33. Jadi kalau misalkan mau resetnya kita ganti ya, resetnya misalkan di 5 ya, 05 aja. Nah, gitu. Kemudian kita save, kemudian balik lagi ke sana nanti. Nah, next roundnya, oke, ini cek next roundnya, ini akan resetnya di 5. Oke, kita cek, kita start ya. Oke, saya geser ke sini bisa biar lebih kelihatan. Nah, ini jalan ya timernya. Oke, kemudian kalau misalkan timernya pengen berhenti, tinggal stop. Kemudian ini bisa juga count up. Coba lihat ya, ini di count up. Nah, kan ada beberapa pertandingan yang emang ada count up-nya. Nah, count up-nya tinggal dirubah di sini aja. Oke, misalkan stop. Nah, kemudian timer ini juga dia akan berhenti atau dia akan turun otomatis ketika waktu berapa, misalkan 10 detik terakhir gitu. Nah, itu juga bisa disetting. Settingnya seperti tadi, itu adanya di off. Take off timer, dia take off timernya di 5 ya. Kita coba lihat di 5 second maksudnya 00. Misalkan ini 10 second, kita nyalain start. Nah, nanti dia begitu 5 second, ini count up ya, maaf. Nah, ini countdown. Oke, kita lihat nanti di 5 second dia akan turun sendiri tanpa kita harus turunkan, karena biasanya ditinjau seperti itu ya kalau saya lihat di tayangan-tayangan di YouTube ya. Oke, 5, nah take off. Jadi kita nggak perlu take off skor itu sendiri ya. Oke, kurang lebih begitu ya untuk skor. Kemudian skor kecil itu ya. Oh iya, masih ada yang kurang ya. Ini skor. Nah, masih ada yang kurang ya. Ada beberapa pertandingan yang perlu ngasih skor di sini. Nah, skor itu gini aja, itu mudah seperti tinggal klik-klik aja. Kalau kurang tinggal kurangi, kalau salah ya misalnya, atau kita juga bisa klik edit manual di sini, ketik 5, nanti online ke sini langsung berubah dia. Oke, nggak perlu diturunkan lagi, dia akan otomatis berubah saat kita ketik di sini. Tapi jangan enggak maksudnya ngetik di sini harus hati-hati ya gitu. Kemudian kalau sudah selesai ya roundnya, kita akan pindah ke round berikutnya, round 2 misalkan next round. Oke, nah ini akan reset lagi ke 5. Nah, untuk ini maksimum round kita bisa batasi juga di sini, kita ketik misalkan cuma 4 ronde gitu, atau 3 ronde ya, ada yang 3 ronde kan. Nah, itu. Jadi setelah 4 ini nggak bisa next lagi. Nah, jadi ini ronde terakhir. Oke, kemudian ini untuk big score. Nah, untuk big score di sebelah sini ya, karena ada bukan beberapa di pertandingan silat kalau nggak salah, dia perlu
menampilkan skor juri masing-masing juri gitu. Nah itu kita belum bisa online, jadi kita sediakan kolom untuk mengisi ini. Mudah-mudahan nanti bisa online ya. Kita sediakan kolom untuk input data di sini. Misalkan data kita tab ini 2, tab 5, tab 6, ketik tab aja di keyboard, nanti dia akan pindah ya. Misalkan ini, atau pakai mouse juga bisa. Ini, kemudian ini, kemudian ini, dan ini. Nah untuk kalkulasi tinggal calculate aja, kita nggak perlu menghitung sendiri, biarkan komputer yang menghitung gitu. Jadi sudah lebih akan lebih akurat. Oke, ini untuk naikinnya nanti nongol angkanya di sini. Ya ini agak riskan sih, agak tipis-tipis, tapi mudah-mudahan masih tetap bisa dapat untuk menginput data ke sini. Oke, kemudian setelah semua selesai, di sini ada button winner. Jadi kalau misalkan ini sudah menang, siapa yang menang kita kasih nama. Nah begitu. Oke, itu kalau sebelahnya ada di sebelah sini. Kemudian lagi ada satu lagi yang saya lupa ya, ini flash bump ya. Oh iya, saya geser ya, flash bump. Jadi ini flash bump ada di sini. Ketika kita klik nanti flash bumpnya keluar, kemudian skornya take off. Kemudian ketika kita klik lagi dia akan keluar flash bump, nanti skornya naik kembali otomatis ya. Kita nggak perlu kita nggak perlu klik ini gitu. Itu salah satu kemudahan di Draco ya. Oke, coba kita lihat untuk statistik, ini nggak dipakai ya. Untuk schedule tadi udah saya jelaskan. Untuk seremoni oke. Baik, itu tadi untuk gamesnya. Kalau sudah selesai kita coba prepare untuk yang seremoni ya. Seremoni juga seperti yang tadi ya, kita tidak perlu ketik sebetulnya. Kalau sudah ketahuan yang menang mana, kita tinggal copy paste, kemudian ke sini kita add dulu ya, kita bikin dulu. Nah ini si data grid ini suka kadang-kadang begini. Coba kita refresh biasanya. Nah ini akan begini, harusnya begini ya. Kalau di kalau ininya benar. Nah terus kita tinggal copy paste. Di sini ada position 1 sampai position 4. Nah karena ada beberapa ini di victory ceremony itu ada yang 4 pemenang gitu. Nah kita copy paste begini sama kayak tadi ya. Oke, kemudian untuk medalsnya kita harus masukin secara manual. Nanti ada medals gold, misalkan dan bronze lagi ya. Nah ini kita emas, ketik ini perak, ini perunggu, kemudian ini sama ya, kita copy paste aja berarti. Oke, kita copy paste, kemudian ini sudah siap kalau udah begini. Tapi sebelumnya kita akan naikin title seremoni dulu. Nah seremoni ini tuh ada titlenya, terus kita kasih kelasnya dulu. Seremoninya untuk kelas berapa ya. Nah ini seremoni upacara kemenangan, kemudian di sini ada kelasnya juga kelihatan. Nah, kemudian tempat datanya dari yang tadi saya input ya, ada di setting di sebelah sini, di atas ini. Oke, di sini. Kemudian setelah ini nanti baru dia akan ke podium ya. Di podium nanti kita naikin yang podium berempat. Oh iya, kita please select data grid winner first. Berarti kita harus pilih dulu baru kita naikin. Oke, pilih dulu data gridnya. Nanti baru nongol. Nah, ini kenapa ada 4? Yang keluar ini ada 3. Yang di sini kan 4. Kalau misalkan kita perlunya 3, nanti kita pakai yang ini. Kalau kita perlunya 4, jadi tinggal begini aja. Podium. Ini kita butuhnya yang bertiga ya. Kita ekstrak ya. Kemudian kita yes to all. Replace semua yang tadi. Nah, baik kita lihat. Oke. Maaf, salah nih. Bertiga. Nah, kita berempat ya. Tadi salah ekstrak. Oke, yes to all. Kemudian kita lihat.
Nah ini kalau butuh berempat jadi begini. Jadi kalau bertiga tadi tinggal balikin lagi ya. Oh iya tadi sedikit lupa ya, kenapa kita harus pilih ini dulu, karena ini bisa diduplikat atau ditambah ya. Jadi kalau banyak misalkan beberapa kelas akan naik, kita tinggal add lagi atau bisa duplikat juga. Duplikat satu aja. Oke, nah duplikat berarti ini ada dua. Nah ini bisa di scroll ya, berarti ada dua. Misalkan ini untuk kelas apa gitu. Nah kelas apa nanti itu naik kembali dan ininya bisa di ini ya, bisa diinput ulang seperti tadi. Oke, kalau ini bukan, kita delete. Yes, nah ini misalkan cuma satu ya begini. Oke, ini untuk podium group ya, podium grupnya. Sedangkan untuk satu-satunya ada ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi kita tidak perlu input dan memperhatikan masing-masing itu asal daerah segala macam itu sudah diatur oleh software Draco sedemikian hingga mempermudah teman-teman. Oke, kemudian ini ada yang sisi kiri, ini ada yang namanya liner ya. Jadi ini bisa two liner, bisa three liner. Jadi seperti yang data grid yang lain kita harus add dulu. Jadi sampai keluar ini, nah ini harus kita refresh dulu. Refresh, oke, nah sampai jadi seperti ini. Nah ini tuh bisa diinput kita mau two liner apa three liner. Nah, pilih dulu ininya two liner ya. Misalkan two liner itu untuk dua line ya. Input ini. Nama misalkan Gilar Kadarsa. Oke, ini misalkan Jawa Barat ya. Oke, nah kita akan naikin ini misalkan, tinggal naikin begini. Oke, nah itu nongol ya. Kalau misalkan pengen tiga ya, pilih ininya tiga, three line. Berarti kita berubah menjadi three liner. Misalkan Jakarta ya, nah, atau apapun lah di sini, ini hanya sebuah contoh. Oke, nah nanti ada tiga line di sini. Oke, nah untuk sisanya sebetulnya ini buat logo, tapi karena di sini saya nggak ngisi logo, jadi ininya nggak tampil logonya. Oke, kalau mau yang tambahan itu aja terus sampai tak terbatas. Jadi ini data grid ini kelebihannya ini bisa menyimpan data sampai tak terbatas ke bawah, terus tinggal di scroll aja. Oke, oh iya. Oh, select dulu katanya. Oke, select baru kita turunin. Kita harus select dulu untuk nurunin itu. Oke, kemudian ada yang kelupaan ya. Nanti ada image icon di sini ya. Nah, image icon itu atau ada namanya picto juga. Nah, picto ini nanti diisi sesuai dengan cabur masing-masing ya. Kalau ini untuk bar judges kan tadi si bar ini nih. Oke, saya lihatin lagi ya. Bar judges itu, nah ini kan ada warna hitam. Nah ini itu background untuk ini ya. Jadi di sini ada warna hitam, ini gunanya untuk ngasih background ini karena dia keluar beberapa page. Kemudian untuk schedule ini sama fungsinya seperti yang ini. Kemudian ini gold, silver, medal ini dipakai untuk yang tadi ya, yang podium ini nggak dipakai, ini pakai yang ini ya, tapi isi aja itu. Saya lupa dipakai di mana itu ya. Oke, sepertinya untuk software Draco Fighting Caspar CG seperti itu ya. Kalau aplikasinya kurang besar, teman-teman bisa dibikin ini lebih besar gitu. Jadi kalau monitornya lebih besar, ini dibikin lebih besar, bisa. Nah gitu, jadi lebih jelas melihatnya gitu. Oke, jadi kan ininya kecil ya, tapi kalau komputernya kecil, ini harus bisa diperkecil pula dan gitu. Nah ini untuk lebih memperjelas saja. Oke, kayaknya cukup sekian untuk Draco Fighting Caspar CG. Kalau ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas, silahkan langsung tanya ke saya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.